Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramah? Pamugi aya dina hayaan sehat walafiat nya sadayana. Alhamdulillah puji sinarak syukur hayu urang sangakeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu murbeng alam anu parantos maparin ka urang sadayana mangpirang-pirang nikmatna utamina nikmat iman sinarang nikmat Islam nya. Oge nikmat sehat urang biasa dinten ayeuna belajar nya, biasa muka aplikasi Monster nya, biasa ningali nya kana video ieu nya eta mangrupa nikmat nya kulantaran nikmat urang nikmat sehat urang dina kaayaan sehat walafiat. Kum nikmat-nikmat sanesna anu janten cukang lantaran urang sadayana biasa ngalaksanakeun aktivitas sadinten nya. Shalawat miwah salam mugia mocor nganggo lontor ka junjungan urang sadaya nyatana ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka palakura wargina para sahabatna dugi ka urang sadaya minangka umatna anu pamugi keng syafaat di mantena di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tah urang kali sadayana dina dinten ayeuna Bapak moal ngadulikeun langsung pembelajaran nya. Misalkan panarjamahan, kawi, aksara Sunda jeung sajabana. Tapi bade ngadulikeun nilai-nilai anu dipenting ya dina pembelajaran bahasa Sunda nya. Aya nilai naon wae, nilai pengetahuan, nilai keterampilan sareng nilai sikap nya, nilai sikap nya. Eta panutan pembukaan di Bapak anu salajengna bakal dipedang saatos ieu. Alhamdulillah urang lajengkeun ya. Tah, jadi penilaian bahasa Sunda, pelajaran bahasa Sunda aya tilu mita pengetahuan, keterampilan, sareng sikap atau sikap ya. Nah, sikap ini yang dinilai adalah kesopanan. Arti atau definisi sopan apa ya? Yang kita bahas bareng-bareng ya. Urang lajengkeun ya. Nu kahiji sopan ya. Di dieu ari budak anu sopan eta ngahormat ka indung bapana. Ngahormat ka indung bapana. Jadi budak yang sopan itu menghormati orang tuanya. Anak yang sopan itu menghormati ibu dan bapaknya. Jadi dalam penilaian bahasa Sunda, kesopanan itu dinilai, nilai sikap itu dinilai ya. Jadi kesopanan kepada ibu, kepada ayah ya, baik di rumah ya ataupun di mana saja itu dinilai ya. Jadi kalau misalkan nilainya besar tapi nggak sopan sama orang tuanya, itu bisa mempengaruhi nilai ya. Bisa mempengaruhi nilai ya. Tugasnya bagus tapi kesopanannya itu bagus banget sama orang tuanya, itu akan memperbesar nilainya. Jadi yang dinilai pertama kesopanan yaitu menghormati ibu dan bapak, menghormati kedua orang tuanya ya. Itu yang pertama. Nu kadua lajengkeun. Nu kadua nyata orang lajengkeun. Nu kadua eta jeung ka guru-guruna. Jadi budak anu sopan eta ngahormat ka guru-guruna nya. Ke guru-gurunya dia sopan ya, menghormati guru-gurunya. Akrim ustazah ka hormatilah guru-gurumu ya, gurumu ya. Jadi baik di lingkungan masyarakat ataupun di sekolah khususnya harus menghormati gurunya. Baik melalui ucapan ataupun perbuatan harus mencerminkan sifat ataupun karakter, mempunyai sifat sopan santun kepada guru. Itu yang kedua ya. Nu katilu jeung kadulur-dulurna anu leuwih gede dan kepada saudara-saudaranya yang lebih besar umurnya ya. Jadi itu harus menghormati. Tadi yang pertama apa? Menghormati ibu bapaknya. Yang kedua menghormati guru-gurunya. Dan yang ketiga menghormati saudara-saudaranya yang lebih besar daripadanya, yang umurnya lebih tua, itu wajib dihormati ya. Jadi itu termasuk dalam penilaian sikap pelajaran bahasa Sunda.
Itu yang ketiga. Nu kaopat ngajengkeun. Nu kaopat jeung ka saban-saban jelma anu eta jalma leuwih gede tibatan manehna. Dan ke setiap orang-orang yang lebih besar ataupun lebih tua umurnya daripada dia, itu wajib dihormati. Misalkan kalian kelas 10, kalian punya kakak kelas di sekolah, kelas 11 dan kelas 12. Apapun jurusannya, ya, siapapun wanita ataupun perempuan, apapun sukunya, apapun agamanya, ketika dia lebih tua maka dia harus dihormati, ya. Itu ketika kalian menjadi kelas 10 ya, baru sekarang ini kalian harus menghormati orang-orang yang lebih tua daripada kalian. Sok ulangi. Yang pertama menghormati ibu dan bapak, kedua orang tua kalian. Yang kedua menghormati guru-guru kalian. Yang ketiga menghormati saudara-saudara kalian yang lebih tua daripada kalian. Dan yang keempat menghormati orang-orang yang lebih tua daripada kalian, ya. Baik siapapun itu, ya, baik saudara, ya, saudara sudah disebutkan ataupun siapapun itu yang sekolah di sini, khususnya di SMK 1 Ciamas harus kalian hormati, yang khususnya di sekolah, di luar sekolah pun harus demikian, ya. Itu yang keempat. Dan yang kelima yaitu jeung mikawelas ka dulur-dulur na anu laleutik. Jeung mikawelas ka dulur-dulurna anu laleutik. Di sini mikawelas artinya menyayangi, ya, menyayangi. Irham man dunaka, sayangilah orang yang lebih muda daripada kamu, ya. Jadi di sini kamu pasti, walaupun misalkan di keluarga kamu, ya, kamu misalkan anak bungsu tidak mempunyai adik, ya, pasti kamu punya keponakan ataupun orang-orang yang lebih kecil daripada kamu, ya, yang masih keluarga, ya. Nah, itu harus disayangi sama kamu, ya. Itu jadi bahan penilaian mata pelajaran bahasa Sunda, ya, walaupun memang menilainya bagaimanapun caranya, tapi itu harus diaplikasikan, ya. Menyayangi kepada yang lebih muda, terlebih khusus itu saudara kamu harus menyayanginya, ya. Itu jadi bahan penilaian, ya. Itu yang kelima. Yang keenam, jeung ka saban-saban jalma anu leuwih leutik tibatan manehna, ya. Dan ke setiap orang yang lebih kecil daripada kamu itu wajib kamu sayangi, ya. Misalkan kamu nanti udah jadi kakak kelas, udah naik ke kelas 11, amin, ya. Udah naik ke kelas 11, kamu punya adik kelas, itu kamu harus ayomi dengan baik, kamu harus sayangi dengan baik, ya. Seperti kamu punya adik, pasti kamu sayangi. Nah, itu juga kamu menganggap adik kelas kamu nanti sebagai adik kamu sendiri yang harus diayomi dengan baik, ya. Jadi harus menyayangi pada yang lebih kecil ataupun lebih muda. Sok diulangi. Budak anu sopan. Arti anak yang sopan itu yang pertama menghormati ibu dan bapaknya, ya. Yang kedua menghormati guru-gurunya, ya. Yang ketiga menghormati saudara-saudaranya yang lebih tua daripadanya, ya. Yang keempat menghormati setiap orang yang lebih tua daripadanya, itu harus dihormati. Dan yang kelima mikawelas, ya, menyayangi, ya, mengayomi adik-adiknya, saudaranya yang lebih kecil daripadanya, usianya lebih muda, ya. Dan yang keenam yaitu menyayangi setiap orang yang lebih muda ataupun lebih kecil umurnya daripadanya. Itu budak anu sopan. Itu arti anak yang sopan, ya, definisi pertama, arti yang pertama. Yang kedua, arti anak yang sopan di sini muka 2 dijelaskan, ya, muka 2. Jeung sok bener eta budak dina ngomongna, dan setiap berbicara dia selalu benar, ya. Dalam berbicara dia selalu benar, ya. Benar dalam berbicara, itu arti anak yang sopan. Jadi di sini jarang berbohong ataupun tidak berbohong, ya.
tidak berbohong. Yang A dikatakan A, yang B dikatakan B tidak berbohong ya. Jadi jarang ataupun tidak berbohong ya. Jujur ya. Itu anak yang sopan, definisi anak yang sopan. Yang pertama, arti yang pertama ya. Yang kedua, jeung handap asor ka papada jalma. Jeung handap asor ka papada jalma. Handap asor di sini kalian harus tawadu ataupun rendah hati ya. Jadi tidak sombong ya. Ketika kalian bisa mengerjakan suatu pekerjaan ataupun tugas itu bagus ya. Tapi ketika ada yang bertanya, teman kalian tidak tahu dan bertanya kepada kalian, maka kalian harus meng-share ya ilmunya, berbagi ilmunya ya. Tidak pelit ya. Maksudnya ngasih tahu caranya, bukan isinya ya. Jadi di sini tidak sombong ya, tidak sombong, tapi malah rajin berbagi kepada saudaranya ya. Itu. Jadi yang keberapa? Yang kedua ya, anu kaduanya jeung handap asor ka papada jalma. Handap asor di sini tawadu atau rendah hati. Yang ketiga anu katilu, teraskeun ya. Anu katilu jeung di dia sabar kana pilara. Jeung sabar kana pilara. Yang ketiga itu sabar kana pilara. Sabar kana pilara artinya di sini sabar dalam menghadapi musibah atau cobaan ya. Seperti halnya sekarang kita mengalami masa pandemi ya. Kita harus nantiasa sabar dengan mengerjakan tugas-tugas di sekolah walaupun banyak keterbatasan, tapi kita mengerjakan dengan kesabaran dan sungguh-sungguh ya. Itu sabar kana pilara ya. Nu kaopat jeung henteu megatkeun kabarayaan ka budak-budak sejen. Ieu nu kaopatnya. Jeung henteu megatkeun kabarayaan ka budak-budak sejen. Di sini maksudnya tidak memutuskan tali silaturahim. Ya, misalkan kamu kelas 10, baik itu 10 RPL, animasi, PSPT, ya, TPL, TKM, itu tidak memutuskan tali silaturahim kepada teman-teman kamu, saudara-saudara kamu di SMK 1 Ciamas yang lain ya. Tidak diputuskan. Baik di dalam sekolah, kamu aktif berorganisasi misalkan di OSIS nanti, di MPK, jadi kamu bebas bergaul dengan siapapun, dengan batasan tertentu kamu bergaul ya, bebas ya pada siapapun. Baik di dalam sekolah ataupun di luar sekolah, misalkan dengan Semancis, SMA Negeri 1 Ciamas ya, ataupun IBA, Ibnu Akil ya, ataupun sekolah-sekolah lain. Jadi kamu itu tidak memutuskan tali silaturahim. Misalkan OSIS, ketua OSISnya ataupun ketua MPK-nya, OSIS MPK-nya itu silaturahim kepada bersama OSIS ataupun MPK ataupun siswa lain di sekolah lain ya. Jadi tidak memutuskan tali silaturahim ya. Itu. Jadi yang berikutnya kabudak dalam memegatkan silaturahim, kabarayaan ya, kabudak-budak sejen. Jeung henteu megatkeun kabarayaan ka budak-budak sejen. Di sini maksudnya adalah tidak memutuskan tali silaturahim kepada anak-anak ataupun siswa peserta didik yang lain. Misalkan kamu kelas 10 RPL, animasi, PSPT, TPL, TKR ya, itu tidak memutuskan tali silaturahim kepada kelas yang lain ya, masih siswa SMPN 1 Ciamas ya. Misalkan kamu aktif di MPK ataupun OSIS ataupun di organisasi lainnya, di Eskul Rohis ataupun dan sebagainya, itu kamu aktif tidak memutuskan tali silaturahim. Ataupun kamu dengan sekolah lain, misalkan dengan IBA, Ibnu Akil ataupun Semancis, SMA Negeri 1 Ciamas dan sekolah lain di lingkungan SMKN 1 Ciamas ya, itu tidak memutuskan tali silaturahim ya. Jadi antara ketua OSIS, ketua MPK ataupun anggotanya itu silaturahim dengan sekolah lain. Jadi tidak ada istilah tawuran dan sebagainya ya, itu. Cara megatkeun babarayaan jeung budak-budak sejen ya. Salajengna nyaeta nu kalima jeung
tara pasea eta budak. Jeung tara pasea eta budak tadi ya. Kalau kita sering silaturahim, sering musyawarah ya, nggak akan namanya berantem ataupun bertengkar ya. Kita masih satu saudara ya. Masih saudara ya, karena umat muslim itu satu tubuh ya, satu tubuh. Jadi tidak ada pertengkaran ya, semuanya saudara ya. Kalau saya gimana Pak non muslim? Non muslim juga sama, ada yang namanya persaudaraan sebangsa ya, persaudaraan anak bangsa ya. Jadi selama kita lahir di bumi Indonesia, kita masih saudara ya. Jadi tidak ada yang namanya pasea ataupun pertengkaran ya. Kalau kita mengedepankan musyawarah ataupun silaturahmi. Dan yang keenam yaitu jeung tara narikeun kana sorana di mana-mana nyarita atawa seurik. Jeung tara narikeun sorana di mana-mana nyarita atawa seurik. Jadi kamu ketika berbicara ataupun ketawa tidak menyinggung perasaan orang lain ya. Itu merupakan wujud dari kesopanan ya. Ketika berbicara dengan lawan bicara, orangnya dekat, kamu nggak teriak-teriak ya, biasa aja supaya terdengar oleh lawan bicara kamu udah cukup. Tidak usah teriak-teriak ya sampai kejauhan kedengarnya, itu kurang baik ya. Jadi arti budak sopan yang pertama yaitu menghormati orang tua, menghormati guru-guru kamu, menghormati saudara-saudara kamu yang lebih tua, menghormati setiap orang yang lebih tua daripada kamu, terus menyayangi saudara kamu yang lebih kecil ya, dan menyayangi setiap orang-orang yang lebih kecil daripada kamu ya. Itu arti yang pertama. Yang kedua, budak sopan ataupun anak yang sopan, yaitu yang pertama tadi sok benar dina ngomong ya, sok benar dina ngomong ataupun benar ataupun jujur dalam berbicara ya. Muka dua dia disebutkan jeung handap asor. Handap asor di sini tawadu ya, tawadu. Dan yang ketiga yaitu jeung sabar kana pilara ya. Jadi dalam menghadapi musibah sabar ya. Sabar. Jeung keopat jeung henteu megatkeun kabarayaan. Jadi menjaga silaturahim, menjaga ukhuwah ya, hubungan ya. Terus yang berikutnya yaitu jeung tara pasea ya, jarang tidak bertengkar ya, tidak bertengkar dengan orang lain ataupun dengan siswa lain ya. Kemudian yang berikutnya yaitu jeung tara narikeun sorana, tidak menarikan suaranya, mengeraskan suaranya dalam berbicara ya. Ketika lawan bicara itu mendengar cukup ya, tidak berteriak-teriak ya dalam berbicara dan dalam ketawa ya. Jadi tidak menyinggung perasaan orang lain. Itu ya. Itu definisi arti budak anu sopan ya. Itu dinilai dalam sikap ya, pelajaran bahasa Sunda. Itu aja yang Bapak sampaikan mengenai penilaian sikap pelajaran bahasa Sunda ya. Cukup menjadi budak anu sopan, cukup menjadi anak yang sopan, kamu sudah memenuhi dalam penilaian sikap pelajaran bahasa Sunda. Enggak, atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.